Terima kasih kehadirannya. Selamat datang di Besalen dan Galeri Empu Fanani. Silakan Masnya memperkenalkan diri, kita ngobrol pada malam hari ini yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat itu bisa juga batu atau besi. Jadi kita ngomong yang ringan-ringan saja. Tapi jangan ngomong kerupuk. Ini kita bisa edukasi atau yang lainnya. Monggo. Oke. Perkenalkan, nama saya Ageng Gumelar Caksono. Saya dari komunitas Ajar Kawi Wetan Wilis, yaitu komunitas yang mempelajari tentang aksara kawi. Aksara kawi, wah, Jawa aksara kuno. kawi. Ya. Ya, ini termasuk sangat menarik. Saya juga baru beberapa hari ini ya mengenal teman-teman maksudnya yang menekuni. Jadi bagian dari kebangkitan Nusantara ya. Iya. Monggo. Yakin Nusantara Yakin. akan bangkit. Kalau yang di sebelah saya ini Mas Zulfi. Saya Zulfiko Ilham Kotori, ya, pembatik Jumalan. Batik. Cocok ini pakai baju batik, tapi motif batik maksudnya yang dipakai Ya, ya. motif Batik. Jadi bukan karya sendiri. Nah, karya sendiri. Kalau sendiri ada, tapi terus terang tidak saya keluarkan untuk umum. Oh, Jadi ada baik. khusus, ada yang Iya. memang saya buat untuk umum, ada yang untuk pribadi. Jadi pribadi ini dari pertama jadi hingga sampai hari ini baru 3 kali pakai. Ada Wah. momen-momen khusus. Oh iya. Jadi iya. seperti keris itu kan juga batik itu kan Iya. punya kegunaannya masing-masing gitu. Jadi ada yang untuk umum, ada yang untuk khusus. Artinya ada hubungannya dengan filosofi juga ya? Ada, karena dalam setiap guratannya itu tidak sekedar mengguratkan motif, tapi di situ terlihat ada harapan, doa, dan tentunya simbolisasi budaya sudah ada. Wah ya, saya baru dengar ini karena sebelumnya ya tak pikir batik itu ya hubungannya dengan perusahaan, hubungannya dengan ya memang apa untuk pakaian begitu. Jadi ada unsur karya juga memang ya. Iya, sayangnya hari ini batik itu sendiri kan bergeser pada akhirnya. Sejatinya batik itu sebuah proses. Iya, proses bersama-sama. Makanya ketika membicarakan industri batik pasti tentunya pemberdayaan. Karena dari proses pertama kain itu dibuat berupa kain putih mori, Iya, warna mulai putih dari- sampai menjadi produk jadi itu melibatkan banyak orang. Tahapan membatik sendiri aja ada 12 tahapan. Dari pertama putihan hingga sampai jadi memang itu sifatnya berdaya bersama-sama. Antara batik tulis dengan batik celup itu, atau celup dan tulis itu rangkaian atau memang beda-beda itu ya? Beda-beda, karena kalau yang umum dikenal itu batik tulis itu ya mahakarya yang paling mahal karena pengerjaannya full 100% tangan, dilukis satu-satu. Bahkan kalau kita keluar dari tembok keraton tuh ada batik pesisiran itu lebih halus lagi, ada dicanting nomor 0 hingga setengah sebesar jarum. Waduh, Ada lebih kecil lagi, lebih mulus, lebih halus, dan itu pengerjaannya satu kain ukuran 2 meter bisa sampai 1 tahun, 2 tahun. Loh. Berarti kalau Panjang. misalkan motif truntum itu ada ya? Truntum ada. Nah, itu kalau dibuat per detik ya istilahnya, per titik dan seterusnya itu berarti Cukup lama. Karena kalau truntum itu kan benar-benar menitikkan satu demi satu, pelan-pelan, kecil-kecil. Apalagi truntum itu kan ada yang besar, ada yang kecil. ada yang besar dan kecil. Ya, kalau yang kecil itu lebih lama lagi. Waduh lah, berarti harganya berapa ya? Jarit Harganya kadang truntum batik yang- itu tidak ternilai. Karena di balik harga nominal rupiahnya itu ada yang tersembunyi. Wah. Nah, iya memang kalau kita berhadapan langsung dengan seniman batik atau pelaku penulis batik itu bisa bercerita, jadi tidak hanya sekedar mengetahui tentang motif ini dan motif itu, tetapi ada seperti berarti pembatik itu juga seniman juga. Ya. Tidak hanya pekerja seperti orang pekerja ngecat, tapi pelukis. Yes. Nah, ini pembatik ini juga seniman kan begitu.
ya sangat menarik lah memang, yang selama ini kita tahu atau kita pakai batik itu adalah motif batik. Kita tuh beli yang cap-capan, kita beli yang harum lah, murah maksudnya. Iya, harum. Iya, jadi kalau kita ke Solo, ke Klewer atau jadi beli baju batik itu yang sudah jadi 300.000 itu kan sudah mahal. Sudah mahal. Padahal batik tulis ya jutaan ya. Saat ini yang pegang rekor termahal itu sekitar 25 juta ada dari Madura, Tanjung Bumi. Jadi batiknya batik podean itu paling halus Jawa Bali ya. Jadi kalau di Jawa Timur itu sentralnya yang halus-halus itu ada di Madura malah ada batik podean. Tapi kalau mau lihat batik yang istilahnya itu dari zaman kerajaan, dari zaman Majapahitan, itu terawetkan dalam bentuk namanya batik gedokan Tuban. Itu dari zaman Majapahit sudah ada, karena prosesnya kan mulai dari kapas ditenun menjadi sebuah kain tenunan dan dibatik. Itu bentuk awalnya kain batik seperti itu. Kalau yang hari ini kita lihat kan udah kain proses pabrik, lebih halus, lebih mulus. Jadi memang Jawa Timur ini sangat kaya. Jadi jauh sekali ya dengan dunia perdagangan yang ada di untuk di souvenir dan sebagainya itu ya, berkaitan batik tersebut. Ya, monggo sambil dinikmati ini. Ya, monggo dilanjutkan ngobrolnya. Perkenalkan, saya Kang Tarom dari Rumah Pawiatan Aksara Singgasari yang ada di Klampok Singgasari. Jadi tetangga desa kita. Iya, tetangga desa. Saya masih ingat pernah mampir saya. Nah, kan gitu. Dapat kopi dan lain-lain. Ini sekilas info sedikit, mungkin selama ini kita belum dieksplor ke YouTube channel. Jadi awal berdirinya Rumah Pawiatan Aksara tidak lepas dari yang namanya Ki Reksa Aksara atau Mas Hendrik. Iya. Adanya Rumah Pawiatan Aksara juga adanya Mas Hendrik. Nah, ketika saya perkenalan di tempat rekreasi Bedengan Dawu, itu secara nggak sengaja kita kenalan, terus kok gayung bersambut. Akhirnya saya punya cita-cita juga ingin berbakti kepada leluhur dengan cara mewadahi apa yang Ki Reksa Aksara mampu untuk disuguhkan, untuk dieksplor, untuk dibudayakan. Ini mungkin saya yang pertama kali mewadahi kemampuan beliau. Jadi Rumah Pawiatan Aksara saat ini sudah cukup dikenal, bukan cuma di Jawa Timur, mungkin se-Indonesia Raya sudah banyak yang kenal. Rumah Pawiatan Aksara. Nah, itu berdiri tanggal 16 Agustus 2022. 2022 ya, 2 tahun yang lalu. Oke, jadi dengan hadirnya Rumah Pawiatan Aksara, kami, saya, istri, dan Mas Hendri ini ingin ikut handar beni, ingin ikut memiliki bahwa budaya aksara di Nusantara ini supaya bisa berkembang, dikenal oleh generasi penerus kita. Ya, segala daya upaya yang kita lakukan agar supaya aksara ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, nah, selama ini kita lupa bahwa kita sendiri punya aksara. Kalau hubungannya antara aksara dengan dialektika sehari-hari itu apa ada nyambungnya? Kan kita sehari-hari misalkan bahasa Jawa, sedangkan yang dipelajari itu aksara Kawi. Kira-kira ada nyambungnya atau mungkin fungsi-fungsi dari aksara Kawi itu yang saat ini tuh fungsinya apa? Nah, gini. Jadi kalau kita menilik jauh ke belakang bahwa aksara Kawi ini
mengalami tergerus ya. Setelah era Majapahit, aksara Kawi sudah mulai ditinggalkan, sudah mulai dilupakan dengan aksara Carakan atau aksara Jawa Baru. Nah, oleh karena itu aksara Kawi dengan hadirnya saya dan Ki Reksa Aksara ingin memunculkan aksara Kawi dengan dimulai dengan belajar membaca dan menulis aksara Kawi, sehingga kita berharap generasi penerus selain kenal dengan aksara Kawi juga mencintai aksara kita sendiri, karena aksara Kawi diciptakan ya di Gunung Kawi, karena Gunung Kawi kan dikenal dengan Kadewa Guruan. Jadi tempat belajar. Makanya tidak salah kalau Malang Raya ini dijadikan di Nusantara atau di Indonesia dikenal sebagai kota pelajar, kan gitu. Di Kota Malang aja berapa kampus, belum di kabupaten-kabupatennya. Jadi ya terah DNA-nya sepertinya mengalir bahwa di Malang ini kota pelajar. Dari seantero mungkin bukan cuma Nusantara, mungkin dari belahan dunia juga ingin belajar di Malang, kan gitu. Mungkin ada penjelasan tentang fungsi mempelajari aksara Kawi. Nah, kalau sudah, untuk apa ini aksara Kawi ini fungsi kan? Kalau dialektikanya kan mungkin sementara tidak ada. Belum. Untuk saat ini masih belum gencar di masyarakat umum, belum banyak yang kenal. Tapi paling tidak kita punya harapan, punya cita-cita bahwa ketika nanti kita mulai mengenal aksara Kawi dan nantinya itu kita mungkin dengan dibantu Mas Ken, mungkin dibantu teman-teman yang lain, Mas Ageng dan lain sebagainya, bisa membuat kurikulum sehingga kita belajar aksara Kawi itu dari tingkat SD, SMP, SMA bisa mengenal. Jadi belajar mulai menulis huruf per huruf, nanti bisa disusun menjadi kalimat. Kalau itu ada kurikulumnya atau buku panduannya, lah dari situ nanti kita bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kebudayaan. Lah harapannya dari situ masyarakat tahu, oh tiba-tiba ada ya aksara atau bahasa Kawi, ternyata ada. Dan terus terang mungkin sejak 1500 hingga sekarang ini orang tahunya aksara Jawa, padahal ada yang lebih tua dari aksara Jawa atau aksara loh ya. Jadi kita harus membedakan ini bahasa, ini aksara. Lah untuk bisa menyampaikan sebuah bahasa harus kenal aksaranya dulu. Contoh kita membaca dan menulis tulisan Arab kan harus kenal huruf hijaiyah. Kalau ingin belajar bahasa Inggris harus kenal alfabet ABCD, itu kan dari Latin. Nah, kalau dengan aksara Kawi kita nggak kenal hurufnya, gimana cara membacanya? Lah makanya di situ kita dikenalkan dengan tabel-tabel aksaranya. Dari situ kaitannya dengan tanyakan, kalau kita sudah mengenal dan bisa membaca, itu fungsinya banyak sekali. Contoh, banyak di antara teman-teman yang menemukan prasasti. Nah, kalau nggak ngerti cara membacanya ya kebingungan, ini tulisan apa ini kan gitu. Rontal-rontal. Nah, itu manuskrip. Ya betul. Jadi supaya kita bisa membaca rontal kuno, manuskrip kuno, prasasti kuno, ya paling tidak kita sedikit mengenal jenis-jenis aksaranya, akhirnya terbaca, oh ini dibuat era tahun berapa, baru di situ bisa menganalisa bahwa oh ini era kerajaan Singgasari, oh ini kerajaan Kanjuruan, oh ini kerajaan Kadiri, oh ini kerajaan Medang atau kerajaan Kahuripan. Lah di situ kan dari tahun-tahunnya itu tertera. Nah, paling tidak dari situ kita ingat bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang luar biasa, kan gitu. Betul. Nah, gitu. Ya, monggo sambil dinikmati apa yang ada. Jadi perbincangan malam ini mungkin nanti lain waktu kita lanjutkan kembali
ya tentu memang sepotong-sepotong itu justru lebih menarik. Kalau lengkap, wah ini kentekan Kentekan pembicaraan. Ya sepotong-sepotong itu monggo dihabiskan. Terima kasih atas kehadirannya di sama-sama. Pesantren Pufanani yang hari-hari ini memang kami menyiapkan untuk edukasi, untuk apa juga mungkin ada hubungannya dengan perdagangan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau tadi saya buka video ada selamat malam, selamat pagi, selamat siang di video di antara teman, karena mungkin dilihat orang lain itu mungkin pada saat siang, ada yang lihat saat pagi. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Matur nuwun. Sami-sami rahayu.